Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadha an-nabiy al-karim wa 'ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-abrar wa tabi'in وتابع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dan juga diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk selalu hadir untuk menghadiri majelis ilmu, majelis taklim setiap malam Selasa. Dan harapan mudah-mudahan ilmu kita bertambah, amal kita bertambah, dan mudah-mudahan juga Allah menyertai kita semuanya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umat beliau
kurang jahat, baik dia begini. Ada dia kurang jatah, baik dia begini. Kedua, imlek tausiah yang dijamaah lagi khususnya jamaah ini juga untuk kedepannya mudah-mudahan tapi rata-rata ngaji ngadu bulan mengikuti dan karena itu pakaian yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah. Kemudian yang kedua, ngadu rokok putih main haji mas. Mudah-mudahan rapi bagus. Jadi tokoh putih ini sebagai simbol kebersihan kepala. Karena otak penuh bersih, warna jangan kotor. Ini sebagai simbol. Nah, ke depan jadi boleh hilang dari tokoh putih. Ini aku sih ulama ya. Jadi pertama-tama sila aja mereka kembali ke sini pasangnya. Nah, dia rapi bagus. Lalu kita dikerjakan atau pompa bukan rapi bagus dan kelihatannya lebih khusyuk. Begitu juga jemaah ini. Nah, telepon ada putih dan bagus ini paling bagus. Mudah-mudahan diikuti dan tahu rasanya. Karena dia songkok haji masih cuma terdiam dulu. Rotan. Sekaligus sebagai doa, ternyata sekaligus sebagai doa. Yaitu haji masih, yaitu umroh masih, mudah-mudahan pecah, ya, dinasihkan oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kemudian malam ini malam ke-28 Rajab, ini awal akhir bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah Ramadan. Nah, di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kesempatan kita untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan, ya. Persiapan itu dengan cara melatih diri untuk melakukan amal-amal ibadah. Latih dengan mudah. Karena namanya latih dengan mudah, amal ibadah yang sunat, sembahyang jamaah, baca Quran. Jadi di Ramadan tidak terbiasa ya. Kalau biasa dengan saja, insyaallah di Ramadan ringan ya, biasa jadi beban. Masuk puasa sunnah, latih dengan mudah. Masuk kebiasaan-kebiasaan hingga wirid Ramadan. Nah, dia terbiasa dan ringan. Jadi negara kamu latih ya, dia dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Nah, di antara persiapan menyambut bulan suci Ramadan dalam majelis Imam ini, di antaranya adalah membersihkan hati, dan juga mereka memperhatikan minggu dulu. Membersihkan hati dari 4 penyakit hati yang dianggap
termasuk penyakit hati yang berbahaya, sombong, apa enggak? Al-istijal, beristijal, tentang pembahasan tentang penyakit hati yang kedua, yaitu al-hasadu, hasad, iri dengki. Bahaya penyakit hati hasad, iri dengki, 5 akibat bahaya. Pertama, yang ulang sedikit nih karena pembahasan minggu dulu. Bahaya penyakit hasad yang pertama, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab. Penyakit hasad akan memakan pahala kebaikan yang kita lakukan seperti api yang memakan atau yang membakar kayu bakar. Nah, pengertian hadis ini hadis tadi. Hadis tadi al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab. Bahwasanya hasad itu akan memakan pahala atau kebaikan yang kita lakukan seperti api yang membakar kayu, ya, dibakar kayu. Nah, ulama merincikan, mentafsir penjelasan minggu lalu. Namun hasad masih, ya, di dalam hati, artinya ya ketampaannya masih sebatas, ya, ledak atau iri di dalam hati. Nah, itu akan menyebabkan amal ibadah kita ditolak. Misalnya kita iri kan, ya tertobat masih iri dibantu supaya kita yang di kemudian, namun hasad itu apabila dilakukan dalam bentuk perbuatan dan iri dalam hati, kemudian dilontarkan dalam bentuk perbuatan, memfitnah orang, ghibah, kemudian merusak, ya, nama baik orang karena hasad dan iri. Nah, itulah yang akan menyebabkan amal ibadah buah gawe itu terus sedang, nah, itu penyakit hasad. Coba kaset kok? Terakhir coba kaset apa mau tadi? Jam baru kurang 20. Baik. Jadi di dalam sebuah riwayat bahwa di langit kelima ada malaikat penjaga amal di langit kelima. Jadi pegawai ini dia mi'raj ayat seperti cahaya, bayang dan sedekah dan daging dan, jadi bilang dulu ayat mi'raj. Nah, begitu sampai langit kelima, memeriksa amal dari ayat tembus langit saya, langit 2, langit 3, langit 4 tembus, boleh tembus. Nah, di langit kelima ia ada tembus. Kemudian ternyata diperiksa orang yang beramal itu dia memiliki penyakit hasad iri.
begitu orang yang beramal itu memiliki penyakit hati yang namanya hasad, iri, dengki, maka amalnya akan ditolak di langit yang kelima. Yang lurus, artinya yang tolak. Ini bahaya penyakit hasad. Pada pengajian Mi'raj, jadi amal-amal ibadah ini itu Mi'raj. Ingat dulu. Di langit pertama arah dengan turunnya sampai langit pertama uang tolak amal ibadah. Yang menembus. Suruh ke belakang, suruh dipukulkan ke muka orang yang beribadah. Ketika ditanya penyebabnya, malaikat al-hafazah membawa amal-amal catatan amal ibadah kita ingin dilaporkan. Nah, ketika ditanya apa sebabnya, ampuna amal dengan ini sembahyangnya ngajinya tolak. Jadi kata malaikat penjaga langit pertama, sebabnya orang yang beramal itu adalah shahibul ghibah. Artinya orang yang suka berghibah. Jadi langit pertama wah yang buruk dengan suka berghibah. Kemudian ada dengan bagi amal saya Mi'raj, langit pertama tembus, langit kedua langit tembus. Penyebabnya dengan beramalnya suka namimah. Dia suka mengadu domba, membuat dengan ribut. Ya, dia bersaing dengan gara-gara apa dengan dibilang mengadu domba. Sehingga yang dia bersaing, masyarakat yang dia bersaing, dia bersuara uang gara-gara arah dengan mengadu domba. Nah, sehingga umat itu bersuara diri. Ya, kalau nak bersuara, orang memang bersuara. Nah, karena ada yang mengadu domba, ada yang mengadu domba. Kan dulu kita bersuara tadi, beda-beda ormas, padahal pada bagus. Ya ini sudah kami terus apa barang toko, barang zikir, barang wirid. Ini padahal pada bagus, pegawaian bagus. Nah, tetapi karena ada yang namanya penyakit namimah, mengadu domba, inilah yang menyebabkan orang berpecah belah. Dan orang yang suka namimah itu di langit kedua amalnya akan ditolak, tidak tembus. Nah, alhamdulillah. Bercita-cita ini tidak mengurus apa cita-cita utama kita bagaimana kepada barang-barang iwalai kesoal kepada barang dimulai dan siapa ada barang-barang dibilang ke barang-barang itu ini namun dari luar sulit ke barang pokok jadi tidak aman. Nah yang ada itu dosa-dosa hal yang akan memecah belah kecuali untuk persatuan. Kemudian ada sebagian dengan langit pertama tembus, langit kedua tembus, langit ketiga tertolak. Ternyata orang yang beramal itu orang yang sombong, penyakit hati. Dengan sombong langit ketiga tertolak. Di mana tembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Ada sebagian manusia beramal ibadah, langit pertama, dua, kedua tembus, langit keempat tembus. Kemudian sujud, ya, selalu merasa diri yang yang mampu melakukan suatu wujud, ngajur diri. Nah dengan wujud ini langit keempat tolak amal. Ini penyakit hati dong. Yang punya
pegawai hati ini lebih baik nilainya daripada pegawai zahir. Pegawai hati. Nah, langit kelima dengan bagus yang bilang ghibah, yang bilang namimah, yang sombong, yang ujub, lalu fil langit kelima tolak pegawainya ibadahnya karena hasad, iri. Jadi bahaya hasad ini menyebabkan amal kita yang diterima, menyebabkan amal kita yang diterima. Nono namun hasadnya masih sebatas dalam hati. Lalu yang dalam biasa hasad iri dengki, tentang tembatur dukun, sedang tembatur fitnah. Nono pegawai yang terima, nono sedang menjual terima sedang. Lalu namun sebatas hasad dalam hati, api gawe kita sejak kita mulai iri dengki, nono dia menolak sampai langit kelima dia lembut ya. Lalu nih dalam biasa mengirimkan mari dulu fitnah batul, kemudian hilang hal-hal yang pokoknya bersida batul dan gagal. Nah iwan terima amal ibadah pun sedang bersida maksud daripada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dengan bagus amalan dia, yang bilang ghibah, yang namimah, yang sombong, yang ujub, yang hasad. Lalu di langit ke-6 tolak. Apa sebabnya? Ada murahmah berulang. Yang ada kasih sayang kepada sesama makhluk, bukan hanya sesama manusia, sesama makhluk. Tidak ada kasih sayang. Yang mu'arafin gambaran hadis ada dengan di taman neraka padahal palsu soleh sembahyang bagus. Lalu gara-gara apa? Gara-gara namorong miong dia makanan sampai mati. Taman neraka ada murah. Nah hati-hati namun demikian, namun gede, namun burung, yang makanan sampai mati bisa jadi sebab itu dia akan masuk neraka. Ada murah. Namun jengkel, namun apa-apa. Sebaliknya ada orang nakal pelacur, gara-gara dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dengan sebab itu, jadi dia diampuni segala dosanya dan dimasukkan surga Allah SWT. Karena rahmat kasih sayang tidak mati. Maka orang-orang yang tidak memiliki rahmat kasih sayang di dalam hatinya di langit ke-6 ia untuk tembus amal ibadah yang telah dilakukan. Kemudian Arab dengan budaya bagus, yaitu sombong, yaitu bilang ghibah, yaitu bilang namimah, kemudian ia ada ujub, ia ada hasad, kemudian penyayang kepada sama makhluk. Lalu bila itu ia bertanya amal ibadah. Ternyata sebabnya apa? Ria. Bila itu ria. Bila itu tolong pilih betul-betul ibadahnya karena Allah Taala atau karena yang lain. Nah bila itu lawan salah. Namun ada unsur ria suruh belakang. Padahal waktu terakhir. Nah, pilihan ke-7, nah itu akan dikembalikan kepada orang yang beribadah tersebut. Artinya dia gugur kewajibannya, tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyakit yang pernah bahaya. Nah itu yang pertama, bahaya dari hasad. Bahaya yang kedua dari penyakit hasad ini adalah fi'lul ma'asi wasyurur. Madusin wasyurur. Namun syurur artinya keburukan. Namun madusin surur artinya kesenangan. Orang
yang memiliki penyakit iri, hasad, akan menyebabkan orang tersebut akan melakukan maksiat dan keburukan. Otomatis iri batur ya pasti lenio itu kalau minimal kita fitnahnya minimal. Namun ada beda hukum ya minimal kita fitnah. Karena bahaya penyakit iri ini orang bisa sampai membunuh orang yang dibenci itu. Pembicara, teman-teman dia pembicara tentang nantinya minimal kalau dia mati nasamsara minimal. Nah, bahaya penyakit hasad. Sehingga iblis pernah berpesan kepada Nabi Nuh, ada dua perkara yang akan menyebabkan manusia ini akan binasa. Iblis dia berpesan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Ithnatani ahlaka bihima bani Adam." Ada dua perkara yang menyebabkan keturunan Adam ini akan binasa. Pertama al-hasad, iri dengki. Yang kedua adalah al-hirsu, tamak. Ia jebak kita sudah. Iri ganja tamak. Kemudian hikmah mengatakan al-hasud la yasud. Al-hasudu la yasud. Orang yang iri itu tidak akan bisa menjadi pemimpin. Orang yang iri itu tidak akan bisa menjadi pemimpin. Dia akan gagal terus, baik di dunia ataupun di akhirat. Beda karena penyakit hasad itu akan selalu menyerang dirinya, akan selalu menyengsarakan dirinya, maka dia tidak akan bisa naik tubuh, maka dia akan tersiksa terus. Jadi penyakitnya penyakit yang akan menyiksa orang yang mengalaminya. Kenapa dia tidak akan pernah naik tinggi orang-orang yang mempunyai penyakit hasad ini? Karena di dunia dia akan mengalami penyakit yang namanya gundah gulana, sedih. Dia akan merasa sedih, merasa tidak nyaman, dan itu ya. Pokoknya tidak nyaman di rumah. Mikiran batur hingga dekam doang. Pokoknya tenang. Al-alamu wal hammu wal hazanu fid dunya. Dia akan sakit, dia akan gelisah, dia akan sedih di dunia ini. Dan di akhirat nanti dia akan merasakan sakitnya siksaan di akhirat. Maka dia tidak akan bisa naik di dunia dan di akhirat. Ada seorang ulama mengatakan, "Ra'aitu a'rabiyan atat alaihi mi'ata wa ishruna sana." Saya menjumpai seorang Arab Badui, Arab Badui. Dia umurnya 120 tahun. 120 tahun. Laiku dengan umurnya sampai 120 tahun. Jarang mungkin, jarang yang berumur 120 tahun. Jarang. Tapi yang baru 20 lelah. Nah, panjang lalu umur saya memang lelah itu. Musafir yang nyanyi ngangga umurnya lelah. Kita umur lagi tinggi-tinggi lelah ya. Jadi dia sudah tinggi lalu. Karena merepoti setinggi lagi. Sehat pula, doanya lelah, lelah. Jadi inilah tinggi lalu tutuplah 20 wayana. Para nabi yang dulu kita
panjang lalu umurnya yang ngarani dengan kita itu ruan tuh. Gitu nih. Ada yang gambar kirimnya umurnya 120 dan dia bilang ruan kok ya takut kita ya. Nah, apa kata beliau? Saya menjumpai melihat orang, umurnya sampai 120 tahun. Fakultu, maka dia bertanya, ma aqwala umur, apa yang menyebabkan umurmu panjang? Kemudian dia umurku sampai 120. Qala, apa jawabannya? Berarti dengan Arab Baduin ini mungkin orang ngaji ini. Apa kata Arabul hasada babakaitu? Aku panjang tadi ya aku bilang hasad diri dengki yang kuku bersama. Artinya apa? Namun dengan becat iri dengki becat tidak mati. Karena susah doang, ya sedih doang. Ini sedih, susah, gundah gulana yang tenang dipecat mati. Jadi yang gembira ucap mati sering-sering iri hati. Sering-sering iri hati. Minta dengan beli mobil, sanksi panas. Minta dengan nak balik bertingkat, itu parah. Jadi penyakit ini menyebabkan orang akan cepat meninggal dunia. Nah, ia bahasan ulama al-Asma'i. Kemudian wakila Allah ila Sulaiman, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Firman Allah kepada Nabi Sulaiman, "Usika bi sab'ati asya." Aku wasiatkan kepadamu 7 perkara. Aku wasiatkan kepadamu 7 perkara. Pertama, la taghtabanna shaliha ibadi. Jangan kamu menggibah hamba-hambaku yang soleh. Itu wasiat Allah kepada Nabi Sulaiman. Jangan menggibah hamba-hambaku yang soleh. Pertama. Yang kedua, wala tahsadanna ahadan min ibadi. Jangan engkau iri hati kepada siapapun dari hamba-hambaku. Ta'ala timbang Nabi Sulaiman. Faqala Sulaiman alaihi salam, ya Rabbi hasbi. Kemudian apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, cukup 2 ini loh. Umrah 2 ini loh. Ya boleh loh, cukup 2 ini loh. Yakfi hadza min zaja, cukuplah 2 ini. Ya sampai gitu. 2 ini loh umrah. Ya bilang gibah hamba-hamba yang soleh. Kemudian dia bilang iri dengki kepada siapapun dari hamba-hamba. Apa enggak Nabi Sulaiman cukup keduanya dia sambil itu? Enggak boleh lah, 2 tahun cukup. Nah, itu diantara bahaya penyakit iri hati. Ala ma qala Ibnu Munabbah rahimahullah. Ibnu Munabbah berkata, lil hasidi thalathatu alamat. Orang yang iri itu perlu tandanya. Perlu tanda orang yang iri. Pertama, yatamallahu idza syahida. Dia akan menampakkan senang apabila di depan orang yang didengki. Namun dari dulu dia menampakkan senang, bahagia. Yang kedua, wa yamtahu idza ghadaba. Dia akan
mencela, menggibah, menghina apabila di belakang. Namun dari budi yang lain, kalau dulu lain, dari dulu bagus luar biasa. Begitu nak jauh, nah baru boleh menghina, mencela, memfitnah dan sebagainya. Yang ketiga, tanda orang yang iri itu wa yashmatu bil musibah idza nazalat, dia akan senang apabila orang yang didengki itu mendapatkan musibah, dia akan senang, akan bahagia, akan gembira apabila orang yang didengki itu mendapatkan musibah. Kemudian bahaya penyakit iri yang ketiga adalah at-ta'abu wal hammu min ghairi fa'idatin, akan menyebabkan orang yang hasad itu lelah dan prihatin tanpa mendatangkan manfaat apapun. Lelah, asik, lalu yang manfaatnya. Dengan iri, lelah, sama bahasa muda itu, dengan iri itu lelah, menyiksa diri. Padahal yang ada manfaatnya. Ya, dan perlu menyebabkan dengan iri yang menurut jatuh karena sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada penyakit iri itu misalnya dengan kita tersugi, terus kita iri. Ya, ada penyakit iri itu menyebabkan dengan diri itu, karena memang sudah ditakdirkan. Atau dengan kita sukses terus kita iri, ya ada iri itu menyebabkan dengan tinggalan. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda akan melelahkan. Iri itu akan melelah, nyiksa diri, tanpa ada manfaat apapun yang kita dapatkan. Bal ma'adzalika wizrun wa ma'siyatun, bahkan yang kita dapatkan dosa dan maksiat. Menemukan ilende benar, ilende benar. Kama qala Ibnu Samman rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Samman, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan lam ara zaliman asbaha bil mazlum minal hasidin. Saya tidak pernah melihat orang yang zalim yang menyerupai orang yang dizalimi kecuali orang yang hasad. Artinya, namun dengan zalim, harusnya kan dia juga sakit. Disakitkan dengan yang dizalimi. Dengan yang dizalimi, orang yang dizalimi itu yang harusnya merasakan sakit. Kecuali dengan hasad, dia zalim, dia yang merasakan sakit. Nafsun za'iqun, dirinya yang hina, wa aqlun haimun, kemudian akalnya menjadi bingung, wa ghamun lazimun, dia akan terus menerus susah, ya. Dia akan terus menerus susah, bingung, gundah gulana, tidak tenang. Nah, itulah akibat daripada iri dengki. Alhamdulillah. Yang keempat, ada sama kawan ini, masalah bahaya penyakit iri. Yang keempat, bahayanya adalah amal qalbi hatta la yakadu yafhamu hukman min ahkamillahi azza wa jalla. Penyakit iri akan menyebabkan hati orang menjadi buta. Penyakit iri akan menyebabkan orang menjadi buta, sehingga dia tidak akan paham dari hukum-hukum Allah yang telah diturunkan kepadanya. Jadi penyakit hasadnya jangan buta hati dan sulit paham, buta hati dan tidak akan paham hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya. Fala qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, alaika bidulis samti tamlikil wara, sebaiknya kamu banyak diam, maka kamu akan menjadi orang yang wara,
Ini orang yang hati-hati. Wala takun harisan ala dunia takun hadiran, dan janganlah kamu tamak terhadap dunia, maka kamu akan menjadi orang yang bisa menjadi diri. Wala takun ta'anan tanju min alsunin nas, jangan suka mencela orang, maka kamu akan selamat dari lisan orang lain. Wala takun hasidan takun sari'al fahmi, dan janganlah kamu menjadi orang yang hasad, orang yang iri, maka kamu akan cepat paham terhadap hukum dan ilmu-ilmu. Jadi yang kadang-kadang sulit paham karena ada penyakit hasad, iri ini. Kemudian yang kelima, terakhir, bahaya penyakit hasad, al-hirmanu wal khizlan. Orang akan terhalang, akan terhina disebabkan karena penyakit iri dengki. Wala yakadu yadfaru bi muradin wa yunsaru ala aduwin, kama qala Hatim al-Asam rahimahullah, ad-da'inu ghairu dhi dinin. Orang yang hasad tidak akan bisa meraih cita-citanya. Orang yang hasad tidak akan bisa meraih cita-citanya. Wa yunsabu ala aduwin, dan malah dia akan menolong musuh, yaitu setan. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Hatim al-Asam, beliau mengatakan ad-dawinu ghairu dinin, orang yang menyembunyikan permusuhan di dalam hatinya itu bukanlah orang yang beragama. Ini yang bilang menyebut permusuhan di dalam hatinya, orang tersebut kata beliau bukan orang yang beragama. Seakan-akan dianggap dia beragama. Wal alimu ghairu abidin, orang yang suka mencela bukanlah orang yang tekun beribadah. Kemudian dia mencela, tandanya orang itu orang yang tidak tekun beribadah. Wan namamu ghairu ma'mun, orang yang suka menghasut, mengadu domba, itu orang yang tidak bisa dipercaya. Hati-hati. Menara dengan mina aus adu domba yang nabupati. Nabupati. Karena kayaknya kawasan lain, gunung lain ada. Jadi hati-hati. Menara dengan kira mina aus, hati-hati. Ia akan juga rahasia dengan, karena dia akan sepakat. Nah, itu perkataan Imam Asam. Orang yang suka menghasut, mengadu domba, tidak bisa dipercaya. Nah, pelajaran apa? Jadi hati-hati. Mendakwah yang bilang menaros, hati-hati ya, sebulan halaku rahasia. Ya tadi menaros karena bisa jadi akan disebabkan. Hati-hati. Karena tidak bisa dipercaya. Wal hasudu ghairu mansur, dan orang yang iri itu tidak akan bisa mendapatkan pertolongan. Orang yang iri tidak akan bisa mendapatkan pertolongan. Nah, hadirin Allah SWT, inilah 5 bahaya yang disebabkan oleh penyakit iri atau hasad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari penyakit hasad ini, penyakit iri. Apabila kita sudah terlanjur iri hasad kepada orang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Amin ya rabbal alamin.
yang puna sebagai dengan kuat bala kita artinya yang bala dia kena haram. Sebaiknya ia terberjang laku dua bandatan masih hidup. Kemudian kalau apa mau jadi enak itu, nah ini mana? Buat apa mau? Ternyata, akhirnya apa saling? Kalau karena itu kembali ke laku yang arah masih pagi ya. Tunggu dulu, bayarnya saja. Baik, karena masih minat kedua, minat apa? Jadi ada apa warisan? Nah sehingga yang macam-macam. Lalu mobil-mobil itu lokalnya dia punya bagian mereka dengan nyaman. Nah, jadi untuk kerja kalau bagi saya dia kalau untuk desa kalau membagi juga kerja cuma kuota senang gelang yang harus itu. Di situ ada yang lakukan uang yang bekerja. Jadi, maka ujian anak-anak itu ketika orang tuanya sudah berumur sepuh yang dalam Al-Quran dibahas itu. Jadi anak-anak ini apakah dia berbakti kepada orang tua ketika orang tuanya sudah berumur, artinya tua-tua. Kemudian kita berlihat tentu bahaya baktinya timbang masih yang biasanya kuat loka aja atau masih depan loka aja wajar berbakti karena mereka masih sudah ini mereka yang perlu warisan itu juga dilaksanakannya karena di bawah masa hidup dalam masyarakat begitu ketua dia nak menerima itu saling dalam atau kepatuhan jual karena mampu nak bagian akhirnya gue ada dalam rekam kita akhirnya apa mengenam dari nama kita jadi sebagai ujian jadi sebaiknya kita sebagai anak di surga kita itu di orang tua kita jadi harus betul karena Allah fi walidain ridhonya Allah tergantung ridho kepada orang tua kita dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua kita. Hati-hati terhadap orang tua kita dan orang tua juga hati-hati kepada anaknya jangan sampai mendoakan anaknya yang buruk karena cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ya sebenarnya ya, ungkapan seperti ada pertanyaan. Pertama kan nyejaknya kayak bagusnya kan bagus. Pertama dia pernah kalian sombong dengan yang menerima nasihat. Ungkapan marah buruk bisa jadi dalam hatinya ada kesombongan karena tidak mau menerima nasihat kebaikan. Jadi dengan sombong dengan dia menjadi nasihatin, dia menjadi diajak. Sebenarnya dia kesombongan dalam diri dia timatan tejak kebagusan singkari pun tetap menjadi mana-mana. Hanya akan mirip pun ya itulah yang sampai dengan menyebut kebaikan wahyu belum tentu dengan terima belum tentu terima maka karena muncul karena ada penyakit dalam dirinya yaitu kesombongan. Yang kedua sekaligus satu paket dengan sifat ujub karena dia merasa dia yang punya padahal titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kita merasa kita berdiri ujub kita pada isi misalnya sembahyang kuat itu baru itu tanpa melibatkan Allah Ta'ala padahal kita belakangan lagi sembahyang karena
taufik kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang betul yang diberikan oleh Allah. Nah, maka ungkapan seperti itu bisa membatalkan amalnya karena sombong sekaligus ujub. Sombong dan ujub. Jadi ada namanya ada mengungkap kedua sudah ada. Dia merasa ujub, dia merasa kedua. Itu ayam aku mengatakan kemampu juga. Ini kalau tentang kemampu, tentang mengundang hidayah, mengungkap alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sembahyang dalam artian kan ada dengan doa tadi dengan doa tawa sakit dalam hadapan hidup sehingga sembahyangnya dia tahu. Nah kira-kira apa oke dari Al-Maidah atau cukup dipijak kalau ada batin gitu. Nah kira-kira apa beda dalam sembahyangnya? Terima kasih. Pertama, di dalam mazhab Syafi'i ibadah sembahyang itu ibadah badannya, ibadah awak. Awaknya nanggung berarti isi awak batu. Kepuniti sembahyang, sembahyangin aku. Nah baru, sakitan lidahnya ke gunung ke. Maka orang 2 kali sembahyang aku sehingga datang itu saya. Jadi anda baru. Begitu akal dicabut, hilang, maka gugurlah kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan kuat masih ingat, masih sadar semampunya. Kita sebagai anak hanya membantu dia misalnya mentayamumkan atau wudu amidah. Tahu membantu dalam? Nah, tahu wudu amidah. Lalu nyembayangi dia tidak tahu karena fardu ain. Lalu membantu dan buang air atau tayamum, selebihnya disembahyang sekemampuannya, ya, bisa dengan isyarat, atau tahu lalu dia, pokoknya pahalanya pada isi sembahyang dengan disempurna. Karena itulah kemampuan. Kemampuan. Nah begitu orang ya yang tidak mampu sama sekali, berarti sudah gugur kewajibannya. Dia tidak mampu. Hilang akal, kemudian wahai atau kuragawe, jadi gugur beriman. Nah dalam mazhab Syafi'i tidak dikenal istilah badal sholat, ya tidak ada dikenal istilah badal sholat. Artinya menggantikan sholat kepada orang yang atau meninggal dunia. Tidak ada istilah juga fidyah sholat di dalam mazhab Syafi'i. Yang ada dalam mazhab Syafi'i fidyah puasa. Yang ada di dalam mazhab Hanafi ya dia juga ada istilah fidyah untuk sholat karena mengkias. Mazhab Hanafi mengkiaskan ya. Namun puasa doang rukun Islam bawaan kelasnya sembahyang bau fidyah apalagi sembahyang di atasan tingkatannya setelah syahadat dan sembahyang. Ini lebih penting lah itu, lebih penting ya dari puasa. Di puasa dan bawaan kelasnya bau yang fidyah deh. Maka bau yang pada anda apalagi sembahyang menurut mazhab Hanafi. Beliau mengkiaskan sehingga namun dengan fidyah atau badal biasanya dia pindah mazhab taklid sembah Hanafi. Yang sudah biasa memandang maka pindah mazhab sembah Hanafi. Karena dulu mazhab Syafi'i. Biasanya itu memandang dengan ikut ya taklid ya mazhab Hanafi. Loh sebenarnya takalul itu mesti tetap berpegang kepada mazhab Syafi'i karena karena salah. Lalu karena bentuk hati-hati dengan lokal sok tawah kemudian sok tawah bentuk hati-hatian sehingga mereka mencari cara pindah mazhab taklid kepada mazhab Hanafi. Jadi dua anak-anak gawe yang disilahkan, ia masih bau tetap kepada mazhab Syafi'i. Silakan yang
hadir dalam fidyah ya, betul ya, karena memang Arab rasa Hanafi. Yang Nagawi masih yang bunda, karena memang mazhab Syafi'i tidak ada istilah fidyah sholat atau badal dalam sholat. Jadi bende terkadang kan, soalnya terlibat ya, penting pada tenang, nyaman, gawe, insya Allah. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami akan Bapak Guru, para jamaah yang berbahagia, yang menyampaikan program pengurus yang sudah dan sedang berjalan. Pertama dari asisten pembangunan yang sedang berjalan ini yang sudah Bapak dan Ibu memberikan bantuan dan sumbangan. Ini masih tinggal di atas lagi satu lokal itu.